Oke, selamat malam saudara terkasih dalam Tuhan. Hari ini kita kembali berkumpul untuk ibadah online pada malam ini. Mari kita mempersiapkan hati dan pikiran kita. Kita dalam saat teduh sejenak. Mari kita datang ke hadapan Tuhan. Kita mengucapkan syukur untuk yang telah Tuhan berikan dalam seminggu ini, sehingga kita boleh juga kembali berkumpul dalam ibadah online pada malam ini. Mari kita berdoa. Ya Bapa, kami bersyukur dan berterima kasih untuk segala sesuatu yang Engkau berikan dalam hidup kami, sehingga kami boleh kembali datang di hadapan-Mu. Kami boleh mengikuti ibadah online malam ini dalam persekutuan doa dan penerangan Alkitab. Biarlah kami boleh memberikan pujian kami kepadamu, dan kami boleh mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan pada malam ini. Kami mau serahkan untuk setiap kami ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Untuk saudara terkasih, kita akan menaikkan pujian kita pada malam hari ini, dan setelah itu kita akan mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh hamba-Nya. Ada waktu untuk berduka, ada waktu untuk bersuka, ada waktu untuk berdiam, ada waktu untuk berkata. Namun di atas segalanya, ku tahu Allah, ku bekerja mendatangkan kebaikan bagi yang mengasihinya. Di saat yang ku alami tak seperti yang ku ingini, di saat tiada jawaban, mengapa harus terjadi? Namun di atas segalanya, ku tahu Allah, ku bekerja mendatangkan kebaikan bagi yang mengasihinya. Mungkin tak ku pahami apa yang kini aku alami, namun ku tahu pasti kasih Allahku takkan berhenti. Kan ku serahkan semua pergumulanku padamu Yesus, karena ku tahu pasti semuanya akan jadi indah pada waktunya. Saat yang ku alami tak seperti yang ku ingini, di saat tiada jawaban, mengapa harus terjadi? Namun di atas segalanya,
pahami apa yang kini aku alami, namun ku tahu pasti kasih Allahku takkan berhenti. Kan ku serahkan semua pergumulanku padamu Yesus, karena ku tahu pasti semuanya akan jadi indah pada waktunya. Oh, semuanya akan jadi indah pada waktunya. Oh, semuanya akan jadi indah pada waktunya.
Kuasa-Mu nyata di dalam kelemahanku, kekuatan-Mu menopang seluruh hidupku. Dari mana datang pertolonganku? Hanya Yesus pertolonganku. Engkaulah sumber kekuatan hatiku, tempat persembunyianku. Engkau penolong di saat susahku, tempat perlindunganku. Kau menara dan perisai di hidupku. Kuasa-Mu nyata di dalam kelemahanku, kekuatan-Mu menopang seluruh hidupku. Dari mana datang pertolonganku? Hanya Yesus pertolonganku. Engkaulah sumber kekuatan hatiku, tempat persembunyianku. Engkau penolong di saat susahku, tempat perlindunganku. Kau menara dan perisai di hidupku. Engkau perisai di dalam hidupku. Engkaulah sumber kekuatan hatiku,
Shalom jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur malam hari ini kembali kita boleh merenungkan firman Tuhan. Sebelum membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita bersama-sama berdoa. Tuhan, terima kasih malam hari ini kembali kami boleh belajar dari firman-Mu. Kami mohon anugerah-Mu, kami mohon Roh Kudus yang menolong kami supaya kami mengerti firman Tuhan yang kami baca, renungkan, dan juga memampukan kami untuk kami melakukan dalam hidup kami tiap-tiap hari. Tolonglah kami dan berfirmanlah kepada kami, ya Tuhan, kami siap mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bagian Alkitab yang kita baca pada malam hari ini kita ambil dari Filipi pasalnya yang kedua ayatnya yang kelima. Filipi pasalnya yang kedua ayatnya yang kelima, firman Tuhan berkata kepada kita, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Sekali lagi, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, seorang teolog atau seorang penulis buku yang terkenal yang bernama Charles R. Swindoll, dia pernah mengatakan sebuah pernyataan yang cukup menarik, yang sangat menarik. Bahkan kalau kita perhatikan, dia berkata bahwa kehidupan kita ini adalah 10% apa yang terjadi dengan hidup kita, ditambah 90% bagaimana kita bereaksi terhadap apa yang terjadi dengan diri kita. Sekali lagi, pengalaman hidup kita, kehidupan kita secara menyeluruh adalah 10% apa yang terjadi, ditambah 90% bagaimana kita bereaksi terhadap apa yang terjadi. Misalnya Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pengalaman hidup kita, peristiwa yang terjadi dalam kehidupan kita adalah kita dimarahi oleh atasan kita. Kita ditegur oleh atasan kita. Itu adalah 10% yang terjadi dengan diri kita. Selebihnya, apa yang terjadi dengan kehidupan kita secara menyeluruh kemudian adalah 90% terbentuk bagaimana kita bereaksi terhadap teguran atau kritik atau kemarahan yang diungkapkan oleh atasan kita. Mungkin kehidupan kita selanjutnya terbentuk kita menjadi orang yang tidak percaya diri. Mungkin kita bereaksi dengan kemarahan-kemarahan juga. Mungkin kita akan justru berubah hidup kita menjadi lebih baik karena mendapatkan teguran, kritikan, atau dimarahi oleh atasan kita. Kehidupan kita secara keseluruhan, kehidupan kita sesudah dimarahi itu 90% ditentukan bagaimana kita bereaksi terhadap apa yang dilakukan oleh atasan kita. Itu hanya satu contoh dari sekelumit kehidupan kita. Mungkin kita bisa mengambil contoh yang lain. Misalnya ada orang yang mengatakan sesuatu yang tidak baik tentang kita, maka itu 10% dari kehidupan kita. 90%-nya adalah bagaimana kita bereaksi atau merespons terhadap apa yang tidak baik yang dikatakan terhadap kita. Sekali lagi, mungkin kita bisa menjadi marah, mungkin kita diam saja, mungkin kita bereaksi dengan keras, mungkin kita lebih terbuka dan kemudian mengambil sisi positif dari apa yang dikatakan tidak baik tentang kita dari orang lain. Sekali lagi, 90% terbentuk bagaimana kita merespons terhadap apa yang terjadi dalam kehidupan kita. Maka Bapak Ibu Saudara dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sikap yang benar dari kehidupan kita, perilaku yang benar dari kehidupan kita. Kalau kita memiliki sikap dan perilaku yang benar, merespon dengan benar, maka tidak ada penghalang yang terlampau tinggi untuk kita lalui.
Kalau kita memiliki sikap-sikap yang benar, merespon yang benar, maka tidak ada lembah yang terlalu dalam untuk dilalui. Tidak ada mimpi yang terlampau ekstrim untuk kita bisa menginginkan, menghendakinya, memimpikannya. Tidak ada tantangan yang terlalu besar yang bisa kita atasi. Firman Tuhan pada malam hari ini mengingatkan kita sebuah cara hidup, perilaku, sikap hidup yang patut kita teladani, patut kita ikuti dari Yesus Kristus. Kalau sungguh-sungguh kita berkata, saya ini adalah pengikut Kristus, saya ini adalah murid Kristus. Dan itu dikatakan oleh Rasul Paulus dalam bagian firman Tuhan yang kita baca, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Paulus sedang berbicara tentang sebuah persekutuan, bukan sebuah kehidupan yang dijalani secara pribadi. Paulus sedang berbicara tentang bagaimana kita berelasi dengan orang lain. Dia berkata, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama, hendaklah kamu dalam persekutuanmu, hendaklah kamu dalam gereja di mana engkau berada, hendaklah kamu dalam kehidupan bersama-sama dengan teman sekerjamu. Firman Tuhan berkata, taruhlah pikiran dan perasaan yang juga terdapat dalam Kristus Yesus. Artinya, kalau kita berkata, saya pengikut Kristus, saya murid Kristus, maka saya juga harus memiliki sikap perilaku yang sama seperti Yesus Kristus. Karakter yang sama seperti yang ada di dalam Yesus Kristus. Cara merespons yang sama seperti yang dilakukan oleh Yesus Kristus. Bapak Ibu saudara-saudara dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau kita menyimak kehidupan Yesus Kristus, kita menyimak pelayanan Yesus Kristus, secara khusus dari Injil, dari perjanjian baru yang kita baca, kita renungkan, maka kita akan melihat bagaimana karakter Kristus itu. Kita akan melihat bagaimana sikap Kristus itu. Kita bisa melihat bagaimana kesabarannya ketika dia berada di lingkungan orang lain, dalam sebuah persekutuan, dalam sebuah kelompok besar. Kita bisa melihat bagaimana kerendahan hatinya ketika menghadapi orang lain. Kita bisa melihat bagaimana kemurahan hatinya melihat orang-orang yang dia temui, yang dia jumpai. Kita juga bisa melihat bagaimana dia berbelas kasihan kepada orang-orang yang membutuhkan pertolongan, membutuhkan bantuan, terhadap orang-orang yang lemah dalam situasi yang perlu ditolong. Semua sikap-sikap itu kita bisa cermati, kita bisa lihat dari dalam diri Yesus Kristus. Maka Paulus berkata, dalam kehidupan kita, dalam persekutuan, dalam kehidupanmu bersama, taruhlah pikiran dan perasaan yang ada dalam Kristus Yesus. Yesus senantiasa menjalani kehidupannya dalam ketaatan terhadap Bapanya. Yesus menjalani kehidupannya dalam kesesuaian dengan kitab suci. Yesus menjalani kehidupannya sungguh-sungguh dengan perasaan yang dilingkupi oleh kasih yang meluap dari dalam hatinya. Bapak Ibu saudara-saudara dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sekali lagi mengulang apa yang saya katakan di bagian awal. Apa yang terjadi dengan kehidupan kita, khususnya di tengah-tengah persekutuan, khususnya di tengah-tengah kehidupan bergereja. Saat-saat tertentu kita akan mengalami perlakuan-perlakuan yang menurut kita tidak benar, menurut kita tidak baik, menurut kita menjengkelkan, menurut kita membuat kita marah, menurut kita membuat kita kecewa. Tetapi bagaimana kita merespons terhadap apa yang terjadi dengan diri kita di tengah-tengah persekutuan itu yang jauh lebih penting daripada apa yang terjadi. Karena sekali lagi, kehidupan kita dibentuk oleh 90% bagaimana kita merespon terhadap apa yang terjadi dengan kehidupan kita.
Dan seringkali yang mengganggu diri kita adalah perasaan kita. Paulus tadi berbicara tentang dua komponen bagaimana sikap itu terbentuk dari kehidupan kita. Yang pertama adalah pikiran kita. Mungkin kita memiliki pikiran-pikiran yang baik, mungkin kita memiliki prinsip-prinsip yang benar, mungkin kita sungguh-sungguh berusaha mau menerapkan firman Tuhan dan kita tahu prinsip-prinsip dari firman Tuhan. Tetapi pada satu sisi yang lain, ada komponen lain yang membentuk, ada aspek lain yang membentuk perilaku kita, yaitu perasaan kita. Dan seringkali inilah yang membuat kita gagal membentuk sebuah kehidupan yang baik, membentuk sebuah kehidupan yang bersesuaian dengan firman Tuhan. Karena kita gagal untuk mengendalikan perasaan kita. Karena kita gagal untuk menguasai perasaan kita dan kemudian mengalihkan pandangan kita pada Tuhan sendiri, pada firman Tuhan sendiri. Kita lebih dikuasai oleh emosi kita. Kita lebih dikuasai dan dikendalikan oleh perasaan-perasaan kita yang seringkali berteriak, meminta belas kasihan terhadap diri kita sendiri, mengasihani diri kita sendiri. Tapi malam hari ini kita diingatkan untuk menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat pada Kristus Yesus. Saya ingin juga mengutip satu bagian firman Tuhan yang lain, bagaimana kita bisa mengendalikan perasaan kita, emosi kita ketika kita diperhadapkan pada sebuah peristiwa yang membuat kita mungkin tidak bisa merespons dengan benar. Kita justru lebih dikuasai, dilingkupi oleh perasaan kita sendiri. 2 Korintus pasalnya yang ke-10 ayatnya yang ke-5. 2 Korintus pasalnya yang ke-10 ayatnya yang ke-5. Firman Tuhan berbicara kepada kita melalui 2 Korintus pasalnya yang ke-5 ayatnya yang ke-10. 2 Korintus 10 ayatnya yang ke-5. Firman Tuhan berkata kepada kita, kami mematahkan setiap siasat orang dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus, menaklukkan pikiran, menaruh pikiran dan perasaan kepada Kristus ketika berhadapan dengan cara pandang orang lain yang tidak benar, ketika berhadapan dengan perilaku orang lain yang menurut kita tidak benar. Kita berusaha menundukkan pikiran kita, perasaan kita kepada Kristus sendiri. Sekali lagi, mari kita belajar melihat, memandang kepada Yesus Kristus. Bagaimana dia mengalami perlakuan-perlakuan yang tidak menyenangkan, bagaimana dia mengalami perlakuan-perlakuan yang bisa secara manusia membuat kecewa, marah, dan sebagainya. Tetapi Kristus begitu tenang menghadapi segala situasi. Kesabarannya, kerendahan hatinya, kemurahannya, kebelas kasihannya mewarnai seluruh kehidupan Yesus Kristus. Maka untuk mengupayakan supaya kita bisa menaklukkan pikiran, perasaan, dan kemudian mengarahkannya, mengalihkan daripada sekedar melihat kepada perasaan-perasaan kita, memuaskan perasaan-perasaan kita, tapi justru sebaliknya kita lebih mengarahkan perhatian, pandangan kepada Yesus Kristus. Maka supaya terbentuk sikap yang baik, sikap yang benar, sikap yang terpuji, kita perlu memusatkan pikiran-pikiran kita pada hal-hal yang diinginkan oleh firman Tuhan, yang dikehendaki oleh firman Tuhan. Dalam beberapa waktu yang lalu saya pernah menyampaikan dan saya ingin mengulangi sekali lagi Filipi pasalnya yang keempat ayat 8 sampai ayatnya yang ke-9. Filipi pasalnya yang keempat ayatnya yang ke-8 dan 9. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu.
dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku. Lakukanlah semuanya itu, maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Tidak ada hal-hal yang negatif, tidak ada hal-hal yang merongrong kita sehingga kita juga berperilaku negatif yang kita pikirkan. Tetapi justru sebaliknya, hal-hal yang benar, hal-hal yang mulia, hal yang adil, yang suci, yang manis, yang sedap didengar, pantas disebut sebagai kebajikan, patut dipuji, itulah yang harus kita pikirkan. Apakah yang kita taruh dalam pikiran kita? Apakah yang kita taruh dalam hati kita? Itu yang akan mempengaruhi perilaku kita. Kalau yang kita taruh adalah sesuatu yang buruk, sesuatu yang negatif, kemarahan, kebencian, iri hati, itu yang tertaruh dalam tabungan hati kita, tabungan pikiran kita, maka yakinlah bahwa yang akan keluar adalah sesuatu perilaku-perilaku yang menyakitkan, yang mengecewakan, yang merusak persekutuan. Tetapi kalau yang kita taruh di dalam pikiran kita itu adalah firman Tuhan, hal-hal yang baik, dan kemudian sungguh-sungguh firman Tuhan itu yang menguasai pikiran kita, perasaan kita, maka sikap yang keluar, sikap yang muncul khususnya dalam kehidupan bersama adalah sesuatu yang baik, yang membuat damai sejahtera, yang membuat keharmonisan di dalam persekutuan. Malam hari ini sekali lagi kita diingatkan untuk menaruh pikiran dan perasaan seperti yang ada di dalam Kristus Yesus, supaya menjaga keharmonisan sebuah persekutuan, supaya menjaga persekutuan itu berlangsung dalam kehidupan yang baik, yang mengasihi satu dengan yang lain, yang memperhatikan satu dengan yang lain. Mari kita belajar. Kita tidak hidup sendirian di dalam persekutuan, tapi kita hidup bersama-sama dengan orang lain. Kita tidak lagi hidup berfokus kepada diri kita sendiri, mencari sesuatu untuk diri kita sendiri, menyenangkan diri kita sendiri, dan tidak memperhatikan orang lain. Tapi sekali lagi justru kita menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat dalam Kristus Yesus, yang justru bukan berpusat kepada diri sendiri, tapi lebih memikirkan kepentingan orang lain. Kiranya Tuhan berkati melalui bagian firman Tuhan ini, supaya kita bisa merespons dengan benar segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita secara pribadi. Tetapi bagaimana kita bisa merespon itu sehingga tidak tidak mengganggu persekutuan kita. Tuhan menolong kita, memberkati kita, supaya memiliki sikap perilaku-perilaku yang baik, perilaku-perilaku yang membuat damai sejahtera di tengah-tengah persekutuan kita. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Malam hari ini kami boleh kembali diingatkan supaya sebagai pengikut Kristus, kami menaruh pikiran dan perasaan seperti yang ada pada Kristus. Tuhan, tolong kami supaya sungguh-sungguh kami menaklukkan pikiran perasaan kami pada Kristus Yesus, menaklukkan pikiran dan perasaan kami pada firman Tuhan, membiarkan hati kami, pikiran kami, perasaan kami dikuasai oleh firman-Mu, sehingga buah-buah yang baik yang keluar dari kehidupan kami, perilaku-perilaku yang baik yang kami hasilkan dalam kehidupan kami, secara khusus di tengah-tengah persekutuan kami. Tuhan, tolong kami, Tuhan berkati kami, supaya kami tahu bagaimana kami merespons dengan benar setiap peristiwa yang menimpa kami, yang terjadi dalam kehidupan kami, sehingga sungguh-sungguh damai sejahtera Kristuslah yang melingkupi persekutuan kami dan hidup kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mengakhiri persekutuan kita pada malam hari ini, mari kita menaikkan doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus Kristus, doa Bapa kami. Kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya,
Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Arahkan hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, kasih sayang Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus kiranya menyertai kamu hari ini sampai selama-lamanya. Amin.